Hello, good morning everybody. Selamat pagi semuanya anak-anak kami. How are you today? I hope you are still fine and keep spirit to start our lesson for today ya. Miss harap kalian semua masih tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, in the last week, minggu lalu we have finished our midterm test ya kan. Kita sudah menyelesaikan UTS kita. And I'm proud of you dan Miss bangga. Most of your score is satisfied. Nilai kalian itu memuaskan. Oke? Nah, we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Our topic now is about animals. Topik kita adalah tentang hewan. Nah, apa sih yang mau dipelajari tentang hewan? I'm pretty sure that you have known more many vocabularies about animals. Miss yakin kalian pasti sudah banyak tahu kosakata tentang hewan, ya kan? But now in here we will study how to describe the animals. Kita mau belajar cara menerangkan, menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan hewan tersebut, ya. Nah, please take a look at your book at page 60. Lihat bukunya halaman 60. Part C bagian C itu yang reading text. Kita akan baca sama-sama. Please follow after me. Ya, yang bagian C yang ini. Oke? The first picture, gambar yang pertama. This is a frog. Ini adalah seekor katak. A frog eats insects. Seekor katak makanannya adalah serangga. It has 4 legs. Katak mempunyai 4 kaki. It has smooth skin. Katak memiliki kulit yang licin. A frog can live on land and in water. Jadi katak itu bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. A frog likes jumping anywhere. Seekor katak itu suka melompat ke sana kemari. Nah, the second picture, gambar yang kedua. This is a parrot. Ini adalah seekor burung beo. It eats seeds. Burung beo makanannya adalah biji-bijian, seeds ya. It has 2 wings to fly. Burung beo memiliki 2 sayap untuk dapat terbang. Parrot has beautiful and bright feathers. Burung kakak tua itu memiliki bulu yang indah dan warnanya yang cerah. It has a curved beak. Burung kakak tua memiliki paruh yang tajam atau yang runcing. Parrot can sing and talk like human. Burung kakak tua dapat bernyanyi dan berbicara seperti manusia. Now, page 61, the third picture, gambar yang ketiga. This is a buffalo. Ini adalah seekor kerbau. A buffalo eats grass. Seekor kerbau makanannya adalah rumput. It has 4 legs. Kerbau memiliki 4 kaki. It helps farmers plow the soil. Kerbau dapat membantu petani untuk membajak tanah. The last, this is a cow. Ini adalah seekor sapi. A cow eats grass. Seekor sapi makanannya juga rumput. It has 4 legs. Seekor sapi itu mempunyai 4 kaki. It gives milk as a human drink. Seekor sapi dapat memberikan susu sebagai minuman manusia. Nah, from the text above, dari teks tersebut we can conclude how to describe animals. Kita dapat menyimpulkan bagaimana cara menggambarkan atau mendeskripsikan hewan. There are 2 things that we have to pay attention. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. The first is concrete things and the second is abstract things. Nah, yang pertama itu kita perhatikan adalah hal-hal yang nyata yang bisa kita lihat secara langsung, yang bisa kita sentuh. Nah, ataupun dia yang abstract things itu maksudnya adalah yang berhubungan dengan karakteristik atau ciri-cirinya, ya. Atau yang berhubungan dengan perasaan kita. So, ya. Nah, maksudnya gimana sih, Miss? Nah, polanya, if we see the text, it has the same pattern. Kalau kita lihat teksnya itu polanya itu sama. Nah, the first, introduce what animal it is. Pertama, sebutkan dulu hewan apa itu. This is buffalo, this is parrot, this is frog, this is tiger. Ini adalah hewan
ini adalah harimau, ini adalah ular, ini adalah kerbau, something like that. And then kita lihat lagi bentuk yang paling nyata, yang abstrak itu, yang nyata, yang paling bisa kita lihat itu apa? It relates with the physical appearance. Itu berhubungan dengan ciri-ciri tubuhnya, ya kan? Ciri-ciri tubuhnya maksudnya adalah how many legs that the animal have, berapa banyak kaki yang dia punya. Itu kan bisa langsung nampak ya ciri-ciri tubuhnya, ya kan? For example, an elephant it has 4 legs. Berapa kaki yang dia punya? Gajah punya 4 kaki. Kemudian apalagi sih karakteristiknya? Apalagi karakteristik dari gajah contohnya kan? Apalagi karakteristik dari gajah, ciri-ciri tubuhnya yang paling gampang kita lihat. It has trunk, dia punya belalai, seperti itu ya. Nah, atau contohnya tadi yang frog, di buku kita tuh contohnya frog. Ini adalah katak. Berapa kaki yang dia punya? Ada 4 kaki. Nah, apalagi ciri-ciri tubuhnya yang bisa kita lihat? Oh, it has smooth skin. Dia punya, katak itu punya kulit yang licin, ya kan? Nah, itu semua konkret, nyata, ya kan? And then masuk kita ke karakteristik khusus, a special characteristic. Special characteristic ini maksudnya adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut yang tidak dimiliki oleh hewan lain. For example, apa sih selain tadi, kalau yang tadi abstrak kan bisa kita lihat langsung, ya kan? Itu ciri-ciri yang secara umum, ya kan? Nah, sementara yang selanjutnya kita masuk lebih spesifik lagi. Banyak hewan yang punya 4 kaki, contohnya kan. Banyak hewan yang punya kulit yang licin. Nah, masuk lagi, apalagi sih lebih spesifik lagi bagaimana kita menjelaskan si katak itu tadi. Oh, it can live on land and in water, ya kan? Dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Oh, he likes jumping, dia suka melompat ke sana kemari, contohnya seperti itu. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, if you want to describe an animal, kalau kamu mau menjelaskan sebuah seekor hewan, kata ganti yang dipergunakan itu adalah it. Kenapa it? Karena biasanya hewan itu dirujuk pada unisex, atau itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi jenis kelaminnya tidak ditentukan, maka kata ganti yang kita gunakan itu adalah it, ya. For example, we want to describe tadi ya contohnya yang tuh elephant, gajah, ya kan. Nah, gajah, kita mau describe gajah. This is an elephant. Apalagi yang bisa kita perhatikan? It has 4 legs. Apalagi yang bisa kita perhatikan, bagaimana warna kulitnya? It has gray ya, abu-abu ya, or green skin. Contohnya seperti itu, kulitnya ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu, something like that. Kemudian apalagi tadi ciri-ciri khususnya? Kita masuk ke ciri-ciri yang lebih spesifik lagi. Ciri-ciri khususnya, it has trunk, dia punya belalai. Kemudian the body is big, badannya besar. Nah, seperti itu dia, something like that, oke? Nah, kemudian please take a look on your book page 68 and 69, chapters review. Kita mau lihat chapters reviewnya ini, halaman 68 dan halaman 69, part 1 and part 2. Part 1 di sini di halaman 68. Hanya coba kalian baca, di sini ada deskripsi dari beberapa hewan dan kalian tebak. You guess what animal it is. Ya, kalian tebak hewan apa itu. Kemudian itu yang dibuat hanya jawabannya saja, tidak perlu tulis soal, hanya jawabannya saja. And then on page 69 di halaman 69, please describe the animal in the picture. Deskripsikanlah gambar hewan yang ada di gambar ini. Deskripsikan hewan ini. For example, itu di atas ada contohnya kuda. Ya kan? It is a horse, ini adalah seekor kuda. It has 4 legs, dia mempunyai 4 kaki. It eats grass, dia makan rumput. Apalagi ciri khususnya, it runs fast. Kuda itu berlari dengan sangat kencang. Di sini ada 5 hewan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hewan. Please describe the animals
jelaskanlah, deskripsikan hewan-hewan ini in 4 sentences, dalam 4 kalimat. Minimal 4 sentences, minimal 4 kalimat. Artinya boleh lebih, oke? Nah, please do it on your exercise book. Kerjakan di buku latihannya and then submit it on Saturday 7 November 2020. Kumpulkan di hari Sabtu besok tanggal 7 November ya. Nah, and for you who hasn't submit all of your exercise, yang masih merasa masih punya hutang-hutang tugas, please submit your exercise on Saturday ya. Tolong kumpulkan tugas-tugas kalian di hari Sabtu bagi yang merasa masih ada tugas-tugasnya yang nunggak, yang belum terselesaikan. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for join my class and see you next week. Bye bye.